Sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Ayo adik-adik, amati lampu di sekitar kalian. Mengapa ya lampu itu bisa menyala? Dari mana sumber energinya? Ayo kita pelajari bersama-sama. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Amatilah gambar berikut ini. Perhatikan gambar berikut adik-adik. Kita menggunakan energi listrik untuk membantu aktivitas kita sehari-hari. Contohnya, TV sumber energinya adalah dari listrik. Kulkas juga dari listrik juga. Lampu sumber energinya juga dari listrik. AC, kipas angin, komputer, itu semua sumber energinya berasal dari listrik. Jadi, salah satu sumber energi yang banyak digunakan oleh manusia adalah listrik adik-adik. Coba kalian bayangkan jika tidak ada listrik di sekitar kita. Kalau kita mati lampu saja, sudah bingung ya adik-adik ya. Nah, sudah gelap, panas mungkin karena tidak bisa menyalakan kipas atau AC. Itu yang kita rasakan ketika tidak ada sumber energi listrik di sekitar kita. Apa yang diceritakan pada gambar tersebut adik-adik? Nah, dari gambar ini menceritakan bahwa manusia itu hidup tidak lepas dari energi listrik. Televisi sendiri bersumber dari energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya dan energi suara. Jadi adik-adik, dalam cerita gambar ini menandakan bahwa manusia juga tidak bisa lepas dari sumber energi listrik. Sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Nah, kalian bisa menyebutkan, misalnya, televisi ini bersumber dari energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Lalu misalnya lampu lagi. Lampu ini peristiwa yang terkait dengan sumber energi listrik juga, karena lampu ini sumber energinya adalah listrik ya. Nah, ini mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan energi panas. Nah, kalian bisa sebutkan contoh elektronik lain yang menggunakan sumber energinya adalah listrik. Tuliskan juga gagasan pokok dari gambar ini. Nah, gambar ini gagasan pokoknya adalah salah satu sumber yang sering digunakan manusia adalah sumber energi listrik. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Tetapi adik-adik perlu kalian ingat, kita juga punya kewajiban. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaan energi listrik. Tentunya kalian masih ingat tentang hak dan kewajiban. Hak itu apa yang harus kita terima, kewajiban itu apa yang harus kita lakukan. Dalam kaitannya dengan energi listrik, kita itu mempunyai hak untuk mendapatkan listrik. Tetapi kita juga punya kewajiban untuk menghemat penggunaan energi listrik. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Di sini ada seorang anak yang sedang tidur, laptopnya menyala, suara laptopnya menyala, tetap dinyalakan, TV-nya juga menyala, tapi malah ditinggal tidur adik-adik. Nah, menurut kalian bagaimana ya gambar ini? Apakah dia sudah mendapatkan haknya? Yuk kita jawab pertanyaan berikut. Apakah kita berhak menyalakan televisi? Jelaskan. Pasti kita berhak adik-adik menyalakan televisi karena kita berhak mendapatkan energi listrik. Lalu yang kedua, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menontonnya? Seperti gambar ini. Ya, akan boros energi listrik nih adik-adik. Karena tidak ada yang menonton tapi TV-nya tetap menyala. Jadi itu kan boros energi listrik.
Apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur adik-adik? Nah, kalau kalian akan tidur ya matikan semua barang elektronik kalian. Contohnya TV, lalu laptop. Bisa kalian matikan lampu untuk menghemat energi listrik. Apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Nah, yang perlu anak ini perbaiki adalah harusnya dia mematikan semua barang elektronik sebelum dia tidur. Bandingkan dengan gambar ini adik-adik. Nah, di sini ada gambar satu keluarga yang nonton televisi bersama. Pertanyaannya, apakah kita berhak menyalakan televisi? Ya, kita berhak adik-adik. Kita berhak menyalakan televisi dan berhak mendapatkan sumber energi listrik. Apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Nah, nonton TV bersama anggota keluarga itu ada manfaatnya. Bisa menjalin kekeluargaan, bisa akrab ya dengan keluarga, lalu bisa menghemat energi juga. Coba adik-adik bayangkan, ayah menonton televisi sendiri di kamar, ibu menonton di ruang tamu, adik menonton televisi di kamarnya mungkin. Itu akan lebih boros energi dan ada kekurangannya di situ apa? Tidak ada rasa kebersamaan di dalamnya. Berikutnya, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton televisi sendiri-sendiri? Apa yang akan terjadi adik-adik? Ya, tentunya boros energi listriknya. Lalu tidak terjalin kebersamaan. Itu akibatnya adik-adik. Lalu, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas? Hal baiknya ya, tercipta kebersamaan dalam keluarga. Jadi di situ ya kita bisa bercanda bersama, bisa menonton bersama. Itu adik-adik hal baik yang bisa kita contoh dari gambar tersebut. Sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Jadi kita menerima hak kita juga harus melakukan kewajiban kita. Bagaimana menghitung daya listrik yang digunakan di rumah? Di rumah Siti terdapat 5 ruangan. Setiap ruangan menggunakan lampu berukuran 18 watt. Berapa watt daya yang digunakan seluruh ruangan? Coba kamu menghitungnya dengan menggunakan pembulatan terlebih dahulu. Amatilah operasi hitung berikut. Diskusikan cara melakukan penaksiran operasi perkalian dan pembagian. Tulislah hasilnya di tabel berikut. Penaksiran pada perkalian 24 kali 7, hasil penaksirannya adalah 175. 33 kali 9, hasil penaksirannya adalah 330. Perkalian 123 kali 11, hasil penaksirannya adalah 1230. Perkalian 266 kali 8, hasil penaksirannya adalah 2660. Dan 24 kali 6, hasil penaksirannya adalah 120. Kesimpulannya adalah penaksiran pada perkalian dapat dilakukan dengan cara membulatkan salah satu atau kedua bilangan ke kelipatan 5 atau 10 agar mudah dihitung. Sekarang penaksiran pada pembagian. Pembagian 17 dibagi 4, hasil penaksirannya adalah 4. 21 dibagi 5, hasil penaksirannya adalah 4. 122 dibagi 4, hasil penaksirannya adalah 30. 251 dibagi 5, hasil penaksirannya adalah 50. 362 dibagi 6, hasil penaksirannya adalah 60. Kesimpulannya adalah penaksiran pada pembagian dapat dilakukan dengan cara membulatkan salah satu atau kedua bilangan ke kelipatan 5 atau 10 agar mudah dihitung. Bagaimana melakukan penaksiran pada perkalian dan pembagian?
perkalian, bulatkan salah satu atau kedua bilangan ke kelipatan 5 atau 10. Kenapa 5 atau 10? Karena perkalian tersebut paling mudah dihitung. Contoh, 37 kali 9. Pembulatan satu bilangan, bulatkan 9 menjadi 10. Jadi 37 kali 10 sama dengan 370. 6 kali 26, pembulatan dua bilangan. Bulatkan 26 menjadi 25. Bulatkan 6 menjadi 5. Jadi 5 kali 25 sama dengan 125. Pembagian, ketika kamu ingin melakukan pembulatan pembagian, kamu harus sangat hafal perkalian. Mengapa? Karena kamu akan membulatkan ke bilangan-bilangan yang habis dibagi. Kamu dapat membulatkan pembagi, bilangan yang dibagi, atau dua-duanya. Contoh, 33 dibagi 8. Ingatlah bahwa 32 habis membagi 8. Maka 32 dibagi 8 sama dengan 4. 6.123.000 dibagi 233. Ingatlah bahwa 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka dibulatkan 6 juta dibagi 200 sama dengan 30.000. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.